Jadi aku kasih tahu nih ya, Omkas itu nungguin ya. Jadi Omkas itu obrolan Miss Dinar keren, asik sekali. Hari ini adalah hari pertama dari episode podcast. Dan spesialnya nih, hari ini kita kedatangan tamu nih. Ada yang bisa nebak siapa? Kita sambut orangnya. Kita kasih tepuk tangan. Ya, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan diri nih ya. Iya. Sebenarnya pasti banyak yang lebih tahu lah siapa saya. Tapi untuk adik-adiknya yang belum tahu, kenalin, nama saya Paulus Kevin Kurniawan, panggilannya Paulus. Biasa panggil Kevin juga sih, bebas lah antara Paulus atau Kevin. Ini yang kabar-kabarnya calon frater nggak Nah, sih? iya benar. Calon frater nggak? Makanya Ya. nggak kelihatan. Untuk beberapa hari ini masih awam sih. Masih Ya awam. calon boleh lah, boleh betul. Calon frater ya. Ntar lagi manggilnya udah bukan Paulus, kakak udah bukan lagi nih. Kita manggilnya Amin. frater. Nanti Silakan. beberapa tahun ke depan manggilnya Romo. Ya, Masih lama, tapi amin ya, kita aminin aja nih. Nah, Paulus ini kan kayaknya sibuk banget nih ya akhir-akhir ini. Emang ngapain aja akhir-akhir ini? Setelah menghilang ini ya. Ya, setelah menghilang. Selama menghilang ini, saya tuh di Probolinggo. Itu di Seminari Marianum. Jadi Seminari Marianum itu ada kelas baru untuk yang sudah lulus SMA. Jadi itu namanya kelas KPA. Nah, itu saya tuh di situ ya bisa dibilang bukan seminari menengah, bukan seminari tinggi. Peralihan lah. Jadi dibilang frater ya bukan, dibilang awam bukan. Jadi masih seminaris bimbang lah, ya? Masih bimbang. Statusnya digantungin lah. Itu berapa lama di sana? 11 bulan. 11 bulan. Sekarang sudah 11 bulan ini. Sudah 11 bulan. Terus sekarang ini liburan. Nanti di Agustus mulai naik tingkat, lulus ke tahun rohani, seminari tinggi. Itu pindah ke masih di Probolinggo atau udah pindah Sudah di Lawang. Oh, sudah di Lawang. Terus kalau boleh tahu kegiatan sebelum masuk di seminari ngapain aja? Kalau kegiatan di gereja itu yang paling lama itu Miss Dinar. Alumni Miss Dinar nih. Kasih tepuk tangan dulu nih, kasih tepuk tangan dulu. Udah berapa lama nih jadi Miss Dinar? Kalau dari SD sih 8 tahun total, 8 tahun. 8 tahun nih guys, bayangin ya 8 tahun nih. Ini yang MC-nya nih berapa tahun nih jadi Miss Dinar? Stop, kita belum kenalin coba. Kita belum kenalin. Kenalan dulu. Nah, kenalin ya nih. Kenalin, nama kita adalah Duo Angel. Kebetulan banget nih ya, Paulus dikelilingi sama malaikat-malaikat. Berkat luar biasa. Nah, berkat banget nih. Terus 8 tahun di Miss Dinar. Pernah ngerasa bosen nggak? Pasti pernah lah ya, 8 tahun. Apalagi kebanyakan tuh jadi anggota kan, pasti bosen lah. Ada namanya bosen. Kayak hubungan kan masih ada bosennya. Oh ya benar-benar. Tapi harus tetap dilalui ya, itu emang tantangannya ya. Oke, jadi selama 8 tahun di Miss Dinar itu pernah menjadi peran atau berperan sebagai apa? Kalau selama 8 tahun itu dari kelas 5 SD sampai kelas 3 SMP itu jadi anggota biasa. Jadi total 5 tahun jadi anggota biasa. Setelah itu kelas 1 SMA sampai kelas 2 SMA nih jadi ketua Miss Dinar. Wah, naik tingkat. Langsung ini, langsung Dari anggota jadi ketua. Tapi jadi ketua itu pun itu Berat. prosesnya itu juga naik tingkat lagi. Jadi pertama jadi pengurus itu Hah? saya tuh ditugaskan jadi humas. Jadi liturgi. Jadi liturgi. Setelah itu naik tingkat jadi ketua wakil. Jadi wakil terus naik ketua. Jadi Berat itu karena berat lah. Berat. Bisa dibilang berat. Berat lah. sekali. Sangat berat. Terus selama Paulus jadi ketua nih punya pengalaman atau momen-momen yang menyedihkan, menyenangkan gitu nggak bareng teman-teman Ini Miss Dinar? Mana dulu nih, menyenangkan atau yang menyedihkan? Biasanya yang sedih dulu aja deh biar tergeliat senang, sedih ya. karena akhir selalu bahagia. Ya. Yang sedih ya, apa ya yang sedih ya? Kalau yang sedih sih ketika ada dua yang paling sedih bagi aku. Yang pertama itu ketika waktu itu saya buat acara weekend Miss Dinar, itu pertama kali saya jadi ketua dan ketua panitia. Itu ada satu sesi acara itu yang gagal. Udah saya kemas dengan baik, jerit malam itu gagal. Setelah itu yang kedua ini yang menurut saya sedih itu adalah ketika tahu bahwa salah satu anggota saya itu keluar dari Miss Dinar kayak gitu, resign. Itu kan seperti gagal, merasa dirinya gagal lah. Seperti itulah. Berarti memang di situ tantangannya menjadi ketua.
Selain itu kira-kira selama kurang lebih 3 tahun ya menjadi 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun Dua tahun menjadi menjadi ketua, ketua. kira-kira pernah ada kayak miskomunikasi antar pengurus pembina gitu? Masalah-masalah Iya. Pasti yang pernah ada sih. dihadapi. Pasti banyak sih kayak gitu ya. Karena menyatukan pemikiran antara satu sama lain itu kan susah. Susah, ya, susah. ya. Pasti ada lah kayak gitu. Terus kalau hal-hal yang memalukan, pernah nggak? Pasti pernah dong, udah 8 Iya. tahun jadi biasanya masa belum pernah kayak Bukan ya. misal salah apa waktu tugas atau gimana? Pasti pernah kan? Pernah sih, pernah. Waktu itu saya masih pertama kali jadi misinar. Bener-bener tugas pertama kali. Saya tuh masih inget gak persembahannya setelah komuni? Iya. Kan harusnya kan ngasih air minum. Iya. Itu aku ngasih air cucian. Terus sama romanya diminum guys? Enggak, romanya di waktu itu masih Bingung. Romo Yudi. Dia habis minum anggur masih panas-panasnya lah ya. Iya. Itu cuma diliatin aja saya. Saya bingung, ini kok salah ya. Saya baru nyadar kalau Akhirnya salah. balik lagi gantiin yang baru. Terus kalau selain itu? Kalau selain itu sih tugas bareng teman yang memalukan ada. Jadi tugas sama temen yang dia itu melorot roknya. Dulu kan kalau jual besi itu iya, ada iya. roknya ya guys. Iya, iya. Nah, itu dia tuh melorot sampai bawah. Sumpah itu malu sekali itu sih. Sumpah. Kasihan banget ya, kasihan banget. Ya kasihan banget sih. Jelas. Nah terus kalau gitu, kalau ada temen yang gitu, Paulus ngetawain atau langsung bantu nih? Kan biasanya sekarang kalau misalkan Iya, ada diketawain. temen jatuh, diketawain dulu baru dibantu. Nah, itu namanya itu- temen. Oh, Pasti ketawain iya, lah, temen pasti ya. lah. Buat apa gitu ya kan? Jadi selama pernah menjadi ketua dan sekarang sudah jadi mantan misinar, kira-kira punya harapan atau kesan pada adik-adiknya, Buat adik-adiknya nih buat ya. adik-adiknya. Dua hal sih kalau menurut saya. Yang pertama itu harus lebih semangat lagi dalam ini kan pelayanan kan, pasti harus ada motivasi dari awal itu dari diri sendiri kenapa mau melayani. Nah itu perlu dibuat semangat lagi. Lalu yang kedua itu untuk semuanya entah itu pengurus entah itu anggota harus lebih kreatif lagi. Terlebih dengan masa kayak pandemi kayak gini, Iya, heeh. ide yang kreatif loh kayak buat podcast kayak gini ya kan. Kita nggak bisa ketemu sapa jumpa langsung, tapi bisa lewat video podcast ya, ya kita bisa sekali. nyapa langsung gitu. Itu aja sih. Ini pertanyaan lain, kira-kira dulu selama menjadi ketua kira-kira pernah ada hal atau sesuatu yang belum kesampaian? Yang belum kesampaian selama aku jadi ketua itu sih ada satu hal yaitu pengen jalan-jalan keluar kota jadi bareng anggota. Oh kayak naik bis bareng kemana, gitu. jalan-jalan. Tapi kegiatan rohani ya, bukan jalan-jalan sekedar liburan atau. Kalau menurut aku sih yang penting jalan-jalan keluar Oh, sih. yang penting bareng, yang penting Keluar bareng, kota, yang penting bareng. Yang penting bareng itu belum kesampaian sih kalau dalam zaman saya. Tadi kayaknya ada yang kelupaan gak sih yang menyenangkan belum disebutkan nih? Iya. Baru yang menyedihkan aja. Keasikan tadi ya. Iya, Yang keasikan. menyenangkan ini ya. Iya. Yang menyenangkan itu apa ya? Sebenarnya lupa juga aku nih lupa ya. Apa ya yang menyenangkan ini? Ingat lagi, di refresh lagi, kita mengingat pengalaman-pengalaman ini. Yang menyenangkan ya. Ada dua sih pasti ada dua yang menyenangkan juga. Kalau dua sedih, dua senang. Dua tidak menyenangkan. Yang menyenangkan yang pertama itu ketika saya baru ketua itu ada acara kunjungan ke Seminari Marianum, waktu itu ulang tahun Seminari Marianum. Nah di situ tuh kenapa saya senang sekali karena itu tugas pertama saya sebagai ketua Dan langsung ke sana ke ya. sana dan Jember itu bawa pulang 2 hadiah utama waktu itu. Apa Dari aja tuh? 2 sepeda. Sepeda motor atau sepeda Sepeda kaca? kaca. Oh, sepeda kaca. Itu 2 sepeda itu bisa dibawa pulang Jember itu suatu kebanggaan. Terus juga itu melalui pengalaman itu saya tuh bisa lebih dekat dengan adik-adiknya. Karena saya tuh dulu apa ya, nggak percaya diri kayak gitulah. Oh, masih Jadi, kayak aduh, sungkan takut. Oh, iya. buat deketin adik-adiknya. Jadi itu bisa lebih dekat itu melalui acara kayak gitu. Lalu yang kedua itu acara nginep-nginep kayak Natal Pasca kan Oh ada iya, di gereja. biasanya nginep di gereja. Nah, itu menurut saya tuh momen yang paling menyenangkan lah karena bisa begadang bareng teman-teman, happy-happy kayak gitu lah. Jadi ternyata masuk bisnis ini banyak banget benefitnya nih ya. Banyak Banyak lagi. Jadi nih guys, kita tuh belum kepoin bagaimana proses terpanggilnya Kak Paulus menjadi seorang frater. Frater. Kalian pasti kepo kan? Yuk kepoin dulu. Ya. Gimana ini? Ayo jelasin. Cerita dikit-dikit gitu. Jadi sebenarnya tuh bisnisnya tuh luar biasa loh karena kebanyakan frater atau seminaris yang dari Jember itu tuh rata-rata semuanya tuh dari Misinar. misinar. Tepuk tangan Lulusan dulu, misinar. tepuk tangan dulu. Misinar Jember ini. Sip, Ada sip, yang sudah sip. seminari tinggi, ada yang masih seminari rendah. Itu semuanya alumni misinar lah bisa dibilang. Hebat. Ya.
Jadi kenapa bisa terpanggil itu karena menurut saya tuh ada seperti apa namanya itu ya, seperti nazar lah, seperti nazar. Jadi ya ketika saya tuh masuk misinar, saya bisa duduk di tempat duduk misinar ini, saya tuh bisa mengalahkan nazar saya itu. Jadi ketika saya belum jadi misinar, saya tuh pengen duduk di tempat misinar. Ketika saya sudah duduk di tempat misinar, Pengen tidur di tempatnya Romo. nah saya Iya. belajar suatu saat saya bisa pasti duduk di tempat sana. Amin. Aminin gak guys? Amin. Itu sebenarnya motivasi dasar lah. Iya. Sehingga saya tuh mencoba memilih, memurnikan sebenarnya benar-benar terpanggil gak sih itu. Akhirnya memilih dan terpilihlah setelah saya live in ke tempat Karmel, ke tempat Projo, dua tempat itu yang saya live in. Saya lebih sereknya, maksudnya hati saya tuh lebih cocok itu ketika live in di tempat Projo. Setelah saya akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke tempat ke Projo, ke Seminari Projo, dan saya masuk ke KPA. Prosesnya seperti itu. Jadi dan setelah masuk ke KPA pun saya tuh tetap berusaha memurnikan panggilan saya. Tapi tetap motivasi dasar saya karena saya aktif di misinar, saya bisa dekat dengan Romo itu pengaruhnya besar sih, pengaruhnya besar. Jadi memang benar-benar merasa terpanggil sekarang ya. Apalagi ketika doa Suragung kita misinar pakai wiruk ya. Iya. Kita yang wirukin, kapan kita yang diwirukin? Iya, kan? ya benar-benar. Itu. Nah guys, sudah tahu kan benefit dari ikut Miss Dinar ini apa? Mungkin Kak Paulus bisa nyimpulkan dikit ya apa benefitnya biar yang nonton pada nggak bingung nih. Kalau menurut aku nih ya, Iya. benefitnya misinar itu pertama itu menjadi belajar untuk rendah hati. Tepat sekali nih guys. Susah itu untuk merendah hati gitu kan. Nah, di dalam misinar ini cocok lah untuk belajar rendah hati. Oleh kedua itu Yang kedua, belajar untuk menjadi dewasa, berani memimpin diri sendiri. Gitu kan. Untuk memimpin orang lain tuh mudah ya kan, tapi untuk memimpin diri sendiri itu yang ya susah. untuk mengontrol diri sendiri memang susah. Jadi belajar untuk menjadi pemimpin lah, pertama untuk memimpin diri sendiri. Lalu yang terakhir, kalau sudah dewasa, sudah SMA untuk jadi pengurus ya gitu, itu benefitnya adalah belajar berorganisasi. Belajar berorganisasi itu kan karena misinar itu mungkin bagi saya itu cara simpel untuk berorganisasi ya kan. Seperti itu benefitnya sih, 3 hal ini menurut saya. Nah guys, kalau gitu jangan lama-lama lagi nih, segera daftarkan diri di Miss Dinar Jember. Nah, yang pasti kalau kita mau gabung Miss Dinar itu pasti ada syarat dan ketentuan ya. Nah, gimana aja syaratnya? Jadi syaratnya yang pertama harus dibaptis secara Katolik, sudah pasti ya. Yang kedua sudah menerima komuni pertama, jadi sekitar kelas 4 ke atas, dan terakhir itu maksimal kelasnya kelas 3 SMA. Untuk lebih lanjutnya, kalau kalian mau tanya-tanya, kalian bisa kepoin di IG Miss Dinar Jember. Mungkin bagi yang mau tanya-tanya boleh DM. Oke, jadi udah kerasa banget nih waktunya. Udah habis. Gak bawa jam, Udah habis nih, rasanya sedih banget ya. Kita cuman bisa obrol-obrol sebentar. Tapi jangan khawatir ya, banyak episode-episode berikutnya dan tetap saksikan Omkas. Stay healthy, stay at home. Tetap semangat buat belajar dan bekerja online. See you. Bye-bye. God bless you guys.